Selamat jumpa dengan saya Ummu Mina. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang materi dalam pelajaran matematika. Bisa dikatakan ini masih dalam pelajaran SD ya, matematika SD, cuman mungkin yang kelas atas. Yang mungkin adik-adik atau bapak ibu yang sering menemui, yaitu variabel. Nah, sebenarnya apa sih variabel itu? Jadi perlu diketahui ya bahwa kalau dalam istilah matematika tuh istilah yang digunakan tuh memang benar-benar merepresentasikan makna dari istilah itu sendiri. Contohnya variabel ya. Nah, variabel itu sebenarnya ada yang bahasa Indonesia yang lebih tepat ya, yaitu peubah. Nah, variabel itu diadopsi dari kata variable. Bahasa Inggris ini yang merupakan gabungan dari kata vary dan able. Nah, jadi seperti saya katakan tadi bahwa memang istilah matematika itu sesuai dengan makna yang merepresentasikan istilah tadi itu. Jadi Bapak Ibu tahu atau adik-adik tahu ya, vary itu artinya bermacam-macam atau berubah-ubah ya, bervariasi gitu ya. Sedangkan able itu adalah mampu. Nah, makanya kenapa dia dikatakan variabel, karena dia bisa berubah-ubah nilainya gitu kan. Bisa bervariasi, bisa bermacam-macam. Jadi enggak lawan katanya variabel itu fix ya atau tetap gitu ya. Kalau dalam istilah matematika. Yang istilahnya kita nggak bisa berubah-ubah gitu. Nah, yang mungkin adik-adik sering ketemu itu adalah di notasinya ya. Variabel itu biasanya umumnya dinotasikan oleh huruf X. Gitu ya. Dinotasikan oleh huruf X. Nah, sekarang muncul di mana sih variabel itu sebenarnya? Persoalan seperti apa yang membutuhkan variabel itu? Ya tentunya tak terhingga ya. Hanya ya mungkin yang cukup simpel gitu, bahwa variabel itu muncul di suatu persamaan linier. Suatu persamaan linier. Nah, persamaan linier ini sendiri, adik-adik itu bisa memuat banyak variabel ya, atau mungkin mulai sekarang kita mengatakannya bukan variabel tapi peubah. Hanya saja kita mulai dari persamaan linier yang mengandung satu peubah ya, memuat satu peubah, yaitu X. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Ibu membeli 3 kilo jeruk dengan harga 45.000. Pertanyaannya, berapakah harga 1 kilo jeruk? Nah, ini mungkin adik-adik bisa langsung cepat menjawab ya. Hanya saja menurut saya itu akan lebih membantu ya untuk melanjutkan soal yang lain gitu yang mungkin lebih kompleks, yaitu dengan membiasakan gitu membuat model matematikanya. Apa itu model matematikanya? Yaitu membuat persamaan liniernya. Jadi persoalan ini itu bisa kita bikin persamaan liniernya ya yang mengandung satu peubah tadi. Untuk terkait kenapa dia dikatakan linier itu di video berikutnya ya. Nah, jadi di sini kita bisa menuliskan solusinya ya, solusinya atau persamaan liniernya dulu. Kita misalkan dulu X gitu ya. X itu adalah harga dari 1 kilo jeruk ya. X adalah harga 1 kilo jeruk gitu ya. Nah, berarti
eh, sesuai dengan yang pertanyaannya ya, berapa 1 kilo jeruk ini. Di sini kita bisa menuliskan persamaan linearnya. Persamaan linearnya itu adalah 3 ya, karena di sini adalah ukurannya adalah harga gitu ya. Ya, dan di sini sesuai X-nya itu adalah harga. Berarti untuk 45.000 itu bisa kita tuliskan sebagai ya 45.000 itu bisa kita tuliskan sebagai 3 kali X ya, 3 kali X. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita dapatkan langsung solusinya. Solusinya itu adalah X sama dengan jadi di sini solusinya itu adalah X sama dengan 45.000 dibagi 3. Sama dengan 15.000. Nah, cukup mudah ya. Meskipun mungkin ya adik-adik saya yakin bisa langsung menjawab ya. Ya, tapi saya sarankan kita membuat persamaannya dulu. Seperti itu. Mengapa ya? Karena kalau kita lanjut soal yang lebih rumit, misalkan terkait pada persamaan linear dengan 2 peubah, misalkan seperti ini. Biasanya peubah yang digunakan itu adalah X dan juga Y ya. Itu ketika kita tidak membuat persamaannya, itu cukup sulit untuk mendapatkan hasilnya. Coba kita lihat. Ibu membeli 3 kilo apel dan 2 kilo anggur dengan harga 150.000. Oke. Besoknya, anggap harganya tetap ya, tidak turun ataupun naik. Ibu membeli 2 kilo apel dan 1 kilo anggur dengan harga 85.000. Nah, sampai rumah, ayah tanya, ini sebenarnya 1 kilonya berapa gitu? Apel dan 1 kilo anggurnya berapa sih? Gitu. Ibu bingung. Aku nggak lihat gitu, langsung bayar misalnya. Nah, itu bisa kita cari solusinya ya. Tapi harus kita buat persamaannya dulu, persamaan linearnya dulu. Jadi di sini perlu kita misalkan ya. Kita misalkan X itu adalah ya X ya adalah harga ya, harga dari 1 kilo apel misalkan. Kemudian yang berikutnya Y oke, bisa kita teruskan di sini. Y itu adalah harga dari 1 kilo anggur. Oke. Nah, berarti dari apa yang diketahui di soal itu ya, masih di soal, kita bisa menuliskan 2 persamaan ya, 2 persamaan linear. Coba kita lihat. Yang pertama, karena 150.000 ya, kita tuliskan gitu. Itu sama dengan harga dari 3 kilo apel. Kalau misalkan X-nya itu harga dari 1 kilo apel, berarti 3 kilo apel itu bisa kita nyatakan sebagai 3 kali X, gitu ya. 3 kali X. Kemudian ditambah ya, ditambah harga dari 2 kilo anggur. Jadi kalau harga dari 1 kilo anggur itu dinyatakan sebagai Y, yang akan kita cari itu ya, X dan Y.
maka bisa dituliskan ini 2 kali Y. Seperti itu. Dengan cara yang sama bisa kita tuliskan bahwa ini ya 85.000 itu adalah, bisa kita tuliskan sebagai harga 2 kilo apel ya. Karena apel tadi pakai X harganya, berarti ini 2 kali X, dan 1 kilo anggur di 1 kalinya. Seperti itu. Nah, berarti kita sudah mempunyai 2 persamaan linear dengan 2 variabel atau 2 peubah, yaitu X dan Y. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk mempermudah gitu anak-anak, kita bisa menuliskan langsung ya di sini 3x gitu ya. 3x itu berarti 3 kali X, dan 2y itu berarti 2 kali Y. Gitu ya. Dengan cara yang sama kita bisa memperoleh 85.000 itu adalah 2x gitu ditambah Y. Oke, nah kalau sudah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan cara substitusi ya, ataupun eliminasi. Bagaimana caranya? Nah, di sini kan sudah terlihat Y ya di sini. Pengalinya kan 1 ya, adik-adik. Nah, jadi kalau pengalinya 1 itu kita bisa langsung memisalkan gitu ya. Kita bisa langsung memisalkan, berarti ya mensubstitusikan gitu. Mensubstitusikan Y-nya sama dengan ya dari si persamaan yang kedua ya, 85.000 dikurangi 2x, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita bisa menuliskan lagi dalam persamaan yang pertama bahwa 150.000 itu kan 3x plus 2y. Nah, y-nya nanti kita pindah ke sini, substitusi yang ini ya. Substitusi yang itu berarti kita tuliskan dulu ya, 2y berarti sama dengan dikali 2 semua ya. 85 kali 2 adalah 170.000 dikurangi 4x, seperti itu. Terus kita lanjut ke persamaan yang pertama, substitusi persamaan yang pertama. Terus 50.000 itu sama dengan 3x ya, ditambah 2y nya tadi apa? 170.000 dikurangi 4x. Gitu. Nah, berarti di sini bisa kita dapatkan x-nya kan. Kenapa? Karena di sini kita selesaikan dulu x-nya ya. Kita sederhanakan sama dengan 3 dikurangi 4, berarti min ya, min 1x bisa kita tuliskan dikurangi x gitu. Jadi kita bisa memperoleh x-nya itu adalah 20.000. Jadi bisa kita peroleh x sama dengan 170.000 dikurangi 150.000 sama dengan 20.
sudah ketemu X-nya, berarti kita tinggal masukkan Y-nya. Ya, gimana? Tinggal masukkan Y-nya itu diambil dari mana? Dari sini. Tadi kan sudah kita misalkan Y-nya ini kan sudah kita substitusi, sehingga dari sini bisa kita peroleh Y-nya sama dengan 85.000 dikurangi 2 kali 40.000. Nah, 2 kali 20.000 sehingga ini ada 40.000. Sehingga Y-nya itu adalah 45.000. Seperti itu. Mudah kan? Ya. Jadi dengan mempelajari satu persatu itu bisa kita selesaikan semua ya. Permasalahan terkait persamaan linear dalam hal ini yang memuat dua variabel. Oke, sekarang kita beralih ke soal berikutnya terkait pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan akan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Oke. Untuk membuat barang A dibutuhkan bahan P sebanyak 3 kilo, bahan Q sebanyak 2 kilo. Sedang untuk membuat barang B dibutuhkan bahan P sebanyak 5 kilo dan bahan Q sebanyak 1 kilo. Jika ada 700 kilo ini, 700 kilo bahan P dan 280 kilo bahan Q, berapa banyak barang A dan B yang harus diproduksi untuk menghabiskan bahan? Nah, jadi ada sebanyak 700 kilo bahan P gitu ya, dan 280 kilo bahan Q yang harus dihabiskan. Nah, pertanyaannya, untuk menghabiskan bahan P dan Q tadi itu kita harus membuat barang A dan B itu sebanyak berapa? Nah, sama juga ini adik-adik, ini juga terkait pada persamaan linear. Jadi di sini kita misalkan gitu ya, banyaknya barang A gitu ya yang harus diproduksi itu adalah X. Oke, jadi seperti cara yang tadi, kita bikin variabelnya dulu ya. X itu adalah banyaknya barang A yang harus diproduksi. Sedangkan Y itu adalah banyaknya barang B yang harus diproduksi. Ya. Jadi ini. Nah, sekarang berarti kita harus membuat persamaan linearnya dulu. Seperti apa gitu. Jadi di sini ada 700 kilo bahan P. Ya. Sedangkan untuk membuat bahan A itu dibutuhkan bahan P sebanyak 3 kilo. Dan bahan B dibutuhkan sebanyak 5 kilo. Kalau satu barang A yang harus diproduksi itu 3 kilo. Sedangkan satu barang B yang diproduksi itu 5 kilo. Berarti kalau sebanyak X gitu ya, kita bisa menuliskan persamaannya. Jadi di sini untuk setiap X gitu ya, untuk setiap X itu kita butuh 3 kilo bahan P. Jadi bisa kita tuliskan di sini 3 kali X. Ya, ditambah Nah, sekarang untuk yang bahan P di membuat barang B, berarti kan Y ya, terkait pada Y itu adalah sebanyak 5 kilo bahan P. Ini bisa kita tuliskan. Nah, seperti ini. Hasilnya itu adalah sama dengan 700. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah persediaan dari bahan P. Berarti sekarang kita harus tuliskan persediaan dari bahan Q. Gitu ya. Nah, bahan Q tadi
Untuk membuat barang B, barang A itu dibutuhkan berapa kilo? 2 kilo. Nah, berarti 2 kali X. Ya, 2 kali X. 20X ditambah bahan B, barang B-nya itu hanya dibutuhkan 1 kilo. Berarti 1 kali Y. Hasilnya sama dengan 280. Nah, sudah kita dapatkan persamaan linearnya. Ya, tinggal kita cari nilai X dan Y-nya itu berapa. Oke, coba adik-adik cari ya nilai X dan Y-nya dengan cara yang sama seperti yang tadi. Tuliskan di kolom komentar. Semoga materi ini bisa sedikit membantu terkait menyelesaikan persamaan linear ya, yang memuat dua peubah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Have a nice day. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.